Shalom, kita jumpa lagi dalam serial Sudahkah Hidup Anda Menginspirasi Sesama Jilid 2, berkat inspiratif yang mampu mengubah. Bacaan firman Tuhan Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perkataan seorang pemuda yang bernama Yesus yang lembut namun berwibawa itu terdengar memecah keheningan dan mengubah keputusasaan para pendengarnya. Sebab perkataannya sanggup memberi pengharapan yang membangkitkan semangat yang patah. Perkataan yang terucap dan keluar dari mulutnya bukanlah sekedar kata-kata kosong yang tidak mampu digenapi, tetapi lebih merupakan instruksi yang di dalamnya mengandung wibawa dan kuasa, sehingga siapapun yang mendengarnya tidak mempunyai kuasa untuk menyangkal atau menolak perintahnya. Siapapun yang mentaati apa yang diucapkannya akan mengalami mujizatnya. Pokok renungan yang pertama, inspirasi ilahi mampu menghadirkan mujizat. Lukas 5 ayat 6 mengatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Penyangkalan atau penolakan justru mengakibatkan kerugian, bahkan besi penyangkal atau penolak kehilangan kesempatan berharga dan tidak ternilai. Sebaliknya, siapapun yang menerimanya serta mentaati perintah-perintahnya menikmati pengalaman berharga yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Perkara-perkara yang besar serta mengubah masa lalu tanpa pengharapan akan menjadi keberhasilan sedemikian rupa. Hal ini hanya terjadi oleh karena iman dan kepatuhan terhadap instruksi ilahi yang disampaikan oleh Kristus, sebab di balik perkataannya ada kuasa ilahi yang dahsyat. Pokok renungan kedua, spektrum inspirasi ilahi yang menyebar luas. Lukas 5:7, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya yang di perahu lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon Petrus yang semula tanpa pengharapan berkat kepatuhannya kini justru menginspirasi sesamanya. Perahunya nyaris tenggelam oleh karena banyaknya jumlah ikan yang memenuhi jalannya. Mereka yang semula sama-sama kehilangan pengharapan segera bangkit dari keterpurukan demi melihat apa yang dialami oleh Simon Petrus serta mendengar undangannya untuk bersama-sama mengisi perahu mereka dengan hasil tangkapan yang melimpah. Mereka pun mendayung untuk memenuhi undangan yang sangat inspiratif. Kristus yang sama lewat kesempatan ini juga tengah menginspirasi Anda. Bagaimanakah respon Anda? Yang ketiga, inspirasi ilahi mengubah jalan hidup para pendosa. Lukas 5 ayat 11, dan setelah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Pertemuan dengan Kristus yang mengesankan tersebut telah mengubah paradigma para nelayan di tepi Danau Galilea. Secara spontan dan serempak mereka meninggalkan profesi lama mereka. Kini mereka telah menemukan nilai dan makna hidup yang sesungguhnya, yaitu menjadi penjala jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Menjala ikan hanya sekedar menyenangkan perut, tetapi menjala jiwa merupakan kehormatan yang mereka terima dari Tuhan dan menawarkan upah kekal. Menjala manusia berarti memasukkan Kristus dan kerajaannya, yaitu memanggil para pendosa untuk menerima pengampunan dan dijadikan anak-anak Allah. Tuhan Yesus berkati. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, dunia membutuhkan inspirator-inspirator yang mampu membangkitkan pengharapan. Hanya perkataan Yesus sajalah yang mampu menjawab kebutuhan itu. Closing statement yang kedua, agar dapat mengalami perkara-perkara besar, seseorang tidak cukup hanya mempercayai firman-Nya, akan tapi harus juga mentaati perintah-perintahnya. Closing statement yang terakhir, pertemuan inspiratif dengan Yesus telah merombak paradigma dunia yang fana menjadi orientasi surgawi yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.